Shalom teman-teman. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama kita bersyukur dan bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memuji Tuhan ya. Berkati semoga kita bisa lebih semangat lagi ya Tuhan, memuji Tuhan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur ya Elena, Tuhan mengasihi kita semua. Betul Jaden, Tuhan cinta semua anak. Tuhan Yesus sayang padaku. Itulah firman-Nya di dalam Alkitab.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, gimana sikapnya adik-adik? Kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga tadi kami sudah memuji-muji Engkau. Tiba saatnya hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sertai setiap kami, agar kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan akan menjadi berkat untuk hidup kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Jenny mau bertanya nih sama kalian semua. Kira-kira kalau kalian lihat teman kalian itu dibully, apa yang biasanya adik-adik lakukan? Ikut membuli, duduk diam, hanya melihat aja, atau menolong? Nah, kebanyakan dari kita itu adalah yang diam, gak mau bertindak. Bahkan ada dari kita yang ikut-ikut membuli. Nah, adik-adik, itu perbuatan yang baik atau buruk kira-kira adik-adik? Buruk ya adik-adik. Apalagi kalau teman kita punya kekurangan fisik, kekurangan ketidaksempurnaan yang tidak sama kayak kita sebagai manusia biasa. Bisa dikatakan teman kita itu difabel atau disabilitas. Kalian itu lebih banyak memilih untuk diam, gak mau untuk menolong mereka. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Hari ini kita mau belajar kasih dari Bapak Daud kepada Mephiboset. Kira-kira gimana ya kasihnya Bapak Daud kepada Mephiboset? Kita mau buka Alkitab kita dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya nanti untuk Alkitabnya. Kita hari ini mau simak mengenai cerita minggu ini. Raja Daud dan Mephiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mephiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mephiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mephiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mephiboset.
Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Dari cerita tadi, bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja. Yaitu siapa adik-adik? Iya, Raja Daud. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud. Nah, pada saat itu Daud masih ingat dengan Saul. Saul itu siapa? Raja pertama bangsa Israel. Daud ingat sama Raja Saul. Meskipun Raja Saul itu jahat ya adik-adik, dia jahat, mau ngebunuh Daud pada waktu dia masih menjadi raja karena sikap bencinya dia. Tapi Daud mengasihinya, Daud menghormati Raja Saul. Dia juga mengingat anaknya Raja Saul yang bernama Yonatan. Kemarin minggu yang lalu mungkin dijelaskan ya adik-adik. Yonatan itu adalah sahabat karibnya Daud. Nah, Daud masih mengingat Yonatan dan Saul, sahabatnya. Nah, Daud ini sangat mengasihi Yonatan karena Yonatan memang sangat baik sekali ya adik-adik pada dia. Sehingga dia menyuruh Ziba, yaitu hambanya Saul pada saat dia menjadi raja, untuk mencari tahu apakah ada keturunan dari Raja Saul dan Yonatan yang masih hidup. Karena pada saat itu Raja Saul dan Yonatan sudah meninggal ya adik-adik di medan perang. Dan keturunan-keturunannya pun juga ikut meninggal. Nah, lalu Ziba mengatakan bahwa ada satu dari anaknya Yonatan yang masih hidup. Nah, karena Raja Daud mendengarkan kabar itu, dia sangat senang. Karena masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Nah, setelah itu Ziba menyebut Mefiboset untuk bertemu dengan Raja Daud adik-adik. Setelah bertemu, ternyata Mefiboset itu adalah anaknya Yonatan yang memiliki cacat fisik. Dia memiliki kekurangan dalam fisiknya. Kakinya itu timpang sehingga dia tidak bisa berjalan. Pada saat ketemu kepada Raja Daud pun dia diangkat untuk menemui Raja Daud. Nah, setelah itu Mefiboset itu kiranya Raja Daud akan menghukum dia atas ulah kesalahan kakeknya dahulu yang jahat kepada Raja Daud. Ternyata adik-adik, Raja Daud malah bilang kepada Mefiboset, "Janganlah takut Mefiboset, aku mengasihi kamu." Gak hanya itu adik-adik, Raja Daud juga memberikan ladang milik Saul kepada Mefiboset untuk dikerjakan Mefiboset. Tapi gak hanya dia diberikan ladang juga adik-adik, dia diberikan kehormatan khusus, dia mendapatkan tempat khusus untuk bisa makan semeja dengan raja. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita tahu bahwa Raja Daud itu mengasihi Mefiboset yang notabene adalah cucu dari Saul. Saul itu adalah seorang yang menyakitinya. Tapi dia tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Karena kasihnya dia, karena dia sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, maka dia mengasihi anak-anak keturunannya Raja Saul. Dia mengasihi Mefiboset. Bahkan Mefiboset diberikan ladang untuk dikerjakan, untuk dikaryakan. Sehingga Mefiboset meskipun dengan
kondisi fisiknya yang cacat, Mephiboset bisa mendapatkan upah, dia bisa mendapatkan hasil untuk keluarganya. Gak cuma hanya itu, dia juga diberikan kesempatan khusus untuk bisa makan semeja dengan raja. Itu bukan orang yang biasa-biasa aja loh adik-adik, bukan orang-orang yang gak terpilih yang bisa makan dengan raja, itu adalah orang-orang yang terpilih. Karena kasihnya itu adik-adik, dia menolong Mephiboset yang lemah, Mephiboset yang cacat, dia menolong. Sehingga Mephiboset bisa merasakan kebahagiaan karena tinggal bisa hidup bersama raja. Nah, dari kisah ini adik-adik kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Seperti Bapak Daud. Bapak Daud ini adalah seseorang yang penuh kasih. Dia mau mengasihi sesamanya, bahkan mengasihi anak yang jahat kepada dia. Nah, kita juga mau begitu adik-adik. Kita yang masih kecil-kecil ini, kita mau belajar mengasihi sesama kita. Sesama ya adik-adik, semua, tanpa pilih-pilih siapa yang mau kita kasihi. Kita mau mengasihi semua orang. Kita juga mau mengasihi orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kayak Mephiboset, dia memiliki kekurangan fisik, kita yang mau kasihi mereka. Kita mau sayangi mereka. Jangan malah kita diamkan mereka, kita cueki mereka. Itu bukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dari cerita awal tadi, kalau kita melihat teman kita dibully, kalau mendengarkan kisah Bapak Daud hari ini, kita mau bagaimana adik-adik kira-kira? Mau tetap diam saja atau kita mau menolong orang yang lemah tersebut? Iya, kita mau menolongnya ya adik-adik, bukan hanya diam saja, dia melihat. Bukan hanya malah ikut-ikutan mengejek dia yang merupakan orang yang lemah. Kita juga mau menolong dia, mengasihi dia sama seperti Bapak Daud. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik sekalian dari 1 Petrus 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya ayat hafalan kita hari ini. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman hari ini kami belajar untuk mengasihi, untuk menolong orang-orang yang lemah di sekitar kami. Seperti Bapak Daud yang mengajarkan kasih kepada semua orang, kami juga mengasihi, juga mau belajar untuk mengasihi semua orang. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan sertai setiap kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Bersyukur atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan memuji kubri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri pada
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kita telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk gereja kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hendaklah kita terus mengasihi sesama kita dengan hidup rukun. Rukun cinta satu sama lain. Kuncilah satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita telah mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Berkati, semoga kita bisa mengerti firman-firman yang telah diberikan tadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.